di kelas ini. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini sekaligus seperti disampaikan oleh Bu Gugus silaturahmi dan berhalal bihalal. Ini apa ini Bu? Sekali lagi kita dengan kebersamaan kita, dengan kekompakan kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan selalu terjalin dan selalu saling bermaafkan. Itulah salah satu hikmah kita dengan tema halal bihalal. Jadi mohon maaf ya kalau kita yang pengertian dari halal bihalal itu ya saling bermaafkan. Dan dalam kajiannya Pak Bu bos kamu kan, jadi saling bermaafkan, saling memberi maaf. Nah, itulah hakikat kita mengadakan halal bihalal. Jadi pada Ibu siang hari ini sekali lagi momen yang tepat kita berkumpul di tempat ini dalam rangka halal bihalal dan dilanjutkan dengan sedikit pengenalan tentang kita dalam hal persiapan kita untuk menghadapi ujian semester. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita makan, mungkin tadi terima kasih gunakan sedikit waktu kepada kami untuk memberikan penjelasan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama itu tentang hal-hal, kedua tentang pembuatan soal semester. Ibu yang kami hormati, kemarin kami dengan kepala sekolah juga sudah membahas bagaimana membuat soal semester. Kalau sudah disepakati kemarin bentuk soal, bentuk tesnya, yang jenis-jenis tesnya sesuai dengan aturan sekarang. Bukan aturan sekarang, ya sudah aturan lama seperti itu. Malah beberapa tahun yang lalu kita tinggalkan jenis-jenis tes seperti itu. Lalu kita kembalikan kepada aturannya bahwa jenis tes itu ada 5 macam. Ada tes pilihan ganda, ada tes benar salah, ada tes pilihan ganda, ada jenis tes menjodohkan, jenis menjodohkan, ada uraian, singkat dan isian dan singkat. Itu jenis tes. Lalu pada Ibu, sebenarnya di momen seperti ini masih bisa kita berikan. Lalu yang penting Bapak Ibu, ketika menulis soal yang perlu kita perhatikan ya, yang perlu dibuat dulu adalah kisi-kisi. Nah, ya, bagaimana membuat kisi-kisi itu formatnya sudah disamakan. Lalu apa yang diisikan kisi-kisi itu? Nah, yang paling utama adalah menentukan kita akan mengadakan tes. Kembali kita pada hakikatnya mengadakan ulangan ya, tes. Ujian. Kalau kita mengadakan ujian, mengadakan ulangan, itu harus berprinsip dulu tes apa gunanya tes itu kita adakan. Ya, itu pertanyaan untuk kita, untuk apa tes itu kita gunakan. Kalau kita sudah bisa menemukan jawaban itu, misalnya untuk penilaian akhir semester, maka untuk penilaian akhir semester berarti kita akan menilai pencapaian semua selama satu semester atau KD. Lalu pada Ibu, dalam menuliskan soal itu, kami wanti-wanti kemarin dengan kepala sekolah untuk terlebih dahulu membuat kisi-kisinya. Nah, jadi Ibu, terlebih dahulu kita buat kisi-kisinya. Nah, bagaimana kisi-kisinya? Sudah ada format kemarin, ada KD, ada indikator, ada indikator soal. Nah, itu. Lalu KD itu
kita tentukan dulu setelah kita menentukan jawaban untuk apa tes ini diadakan. Kita menentukan KD mana yang akan kita uji. Ya, itu dulu yang kita perhatikan, KD mana yang akan kita uji, kita ujikan. Ya, nah, jadi kita tentukan, kemudian baru kita buat, kita masukkan ke dalam format kisi-kisi itu, baru menentukan indikator. Ya, indikator sudah merupakan gambaran dari soal. Nah, itu dalam baru menuliskan soal itu, serta menjelaskan jawabannya. Jadi ini secara ringkas ya, kita menuliskan bagaimana membuat soal semester. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita dengan kepala sekolah kemarin, ya sudah ditentukan ya isi-isinya, banyak soalnya, ya kunci jawabannya sampai seperangkat ya, itu kan yang disampaikan oleh kepala sekolah ya, sudah kami sampaikan kepada kepala sekolah. Lalu Bapak Ibu, seperti kami sampaikan tadi, itu yang perlu kita akan untuk apa tes itu kita adakan dulu jenis tesnya, bagaimana menuliskannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini itu tidak memungkinkan kita menjelaskan itu secara rinci karena Bapak Ibu, kami lihat tes kemarin di kelas kelas 6 kemarin yang dibuat sesuai kecamatan. Nah, itu kita akui saja ada kelebihan, ada kekurangan. Itu kami kemarin mengingatkan kepada kita untuk kembali mengulang bagaimana menuliskan soal. Jadi pada kesempatan ini siang ini pula itu kita bahas bersama-sama. Kalau kita bahas bersama ya kami siap juga, sudah siapkan bahan dengan walaupun waktu tergesa, kami siapkan bahan ini. Tapi mungkin karena kondisi kita siang hari ini, momen kita tadi adalah momen silaturahmi halal bihalal. Kemudian sudah dimulai dengan makan siang bersama. Nah, jadi itu sudah hukum alam kan Ibu. Kalau kulit paru dan kadang, kulit mantul akan dua. Nah, jadi itu pada mungkin kita menjelaskan bagaimana membuat soal dengan mana teori membuat soal. Nanti pada Ibu kami berikan lewat blog untuk referensi dari Bapak dan Ibu bagaimana menuliskan soal. Ya, ditambah nanti bagaimana latihan ya buat apa bisanya, baca dulu bagaimana menuliskan soal, bagaimana membuat indikator. Nah, sesuaikan saja dengan format yang apa kami berikan Bapak Ibu referensi nanti. Nah, kalau perlu silahkan Bapak Ibu yang apa tadi itu Bapak Ibu print out untuk ke depan akan berguna, tidak hanya untuk penilaian akhir semester ini, untuk penilaian harian pun digunakan pengetahuan seperti itu, bagaimana menuliskan soal. Ya, termasuk soal tertulis. Nah, jadi nanti kami berikan kepada Bapak Ibu, kalau tidak salah halamannya sekitar 50 kalau tidak salah. Jadi itu referensi bagi kita ke depan untuk kita pahami. Nah, jadi sebelum daripada kita membaca melalui HP, melalui itu, tidak salahnya Bapak Ibu print out dulu. Nah, supaya soal kita lebih baik. Nah, pahami sepanjang kita bisa memahami, kemudian terapkan dalam kita menulis soal ini. Itu. Jadi nanti kami berikan kepada Bapak Ibu, kami kirimkan lewat WA ya, supaya kita bisa memahaminya. Jadi itu buat itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Nah, yang penting dibuat dulu kisi-kisi, bukan soal dulu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu buat ya. Sambil belajar, kita kan tidak berhenti belajar, ya. Oh kita keceknya, orang lama seperti ini, seperti itu yang lama cara buat soal ya. Kepemahaman kita yang lama kita sesuaikan dengan referensi yang ada. Nah, jadi Bapak Ibu kita tetap ya sama-sama belajar memahami, dan nanti akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu karena menuliskan soal itu. Kemudian tadi ada bisikan dari bahwa dalam bentuk IKM
Nah, itu tidak mungkin disatukan kan gitu tadi. Nah, itu pun tidak masalah. Tidak lu harus disatukan, kami tidak lu mengintervensi. Harus disatukan juga. Nah, tetapi mungkin untuk memudahkan bagaimana polanya, bagaimana nanti itu bisa bentuknya itu bisa disamakan. Kita sesuaikan dengan yang penting apa yang sudah kita ajarkan. Nah, kalau soal yang di bersama itu tidak mungkin pun tidak mungkin dapat dia nak itu ada majan atau misalnya soal itu materi itu. Kalau kita sepakat juga nih dibuat bersama. Tapi kalau setelah kita baca, pun tak mungkin soal pun tak dua aja nasuhnya tak akan dapat dan nak kita tukar. Jadi jangan kita bahasa meminta sisik kalimat. Awak ada majan tu tanya ke anak-anak seperti itu. Nanti tak mungkin dapat dengan anak kita. Makanya soal yang kita buat itu kita baca balik, kita cari dia. Kanak-kanak dia lewat majan itu. Jadi itu kalimat kalau membuat soal secara bersama, ya, membuat soal bersama itu membuat soal yang ditentukan. Jadi bolehlah kalau kita satukan, kita buat saling membantu kita untuk meringankan sama satu gugus. Nah, tapi tolong kita perhatikan, ya, perhatikan bagaimana soal itu. Kita perhatikan kisi-kisinya, kita rubah soalnya. Sikapnya seperti itu tadi. Kalau kita tidak ajarkan, tidak pernah mengajar itu rasanya ditanyakan kepada anak-anak kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Dan jangan kita berprinsip dalam menulis soal itu secara umum. Bahan nendak hadapi oleh anak. Bercari itu sulit-sulit. Nah, gitu. Jadi yang prinsip dalam menuliskan soal itu agar apa? Tak bisa anak-anak kita menjawab. Dan ingat banyak kita ajarkan. Nah, gitu. Jadi itu penekanan bagi kami. Barangkali Bapak Ibu dalam penulisan soal, mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini ya akan lebih baik. Apalagi kita khusus kita gugus umum Manata ini selalu mencari momen menuliskan ini. Seperti hari ini momen kita walaupun dalam suasana halal bihalal lalu bisa sempatkan juga menjelaskan tentang bagaimana membuat soal penilaian akhir semester dengan tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan semakin membawa inspirasi untuk kita menuliskan soal sehingga soal kita itu lebih baik, ya, dalam arti kita lebih baik dan kalau bahasa ilmiahnya lebih valid, ya, terukur, ya, jelas. Nah, yang terukur ini kembali kepada tadi yang pernah kita ajarkan, berarti terukur. Nah, dengan terukur tadi melihat kembali kepada yang pertama tadi, menentukan KD mana yang akan kita uji. Itu yang kita lakukan. Jadi itu mungkin sekedar penjelasan atau pengenalan daripada kami, harapan kami dari kita bersama, mudah-mudahan soal kita akan lebih baik. Mungkin saja Bapak dan Ibu, sekali lagi ya, dengan kebersamaan kita seperti ini ya, selalu ya terjalin kebersamaan, selalu meningkatkan kebersamaan, selalu muaranya kan pasti kepada peningkatan mutu anak-anak didik kita dalam menghadapi ujian dan menguji sampai untuk akhir semester ini. Nah, itu Bapak Ibu yang terakhir yang mungkin kami sampaikan, karena ada juga tadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti terakhir kami jelaskan. Kalau tidak menaikkan anak, ya, tidak menaikkan anak di kalau dalam implementasi kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, tidak menaikkan anak itu sudah pilihan paling terakhir, ya, sudah pilihan paling terakhir, ya. Takkan mungkin ada pertimbangan sedikit pun, ada mungkin ya mungkin kita, tetapi masih bisa dan masih perlu juga kita rekomendasikan. Nah, misalnya di kelas 3 ke kelas 4, ya, karena itu terikat dengan fase, ya, fase kelas 3 dan kelas 4 itu ada di fase B. Nah, guru kelas 3 ini beberapa orang guru kelas 3 ini
tolong dijelaskan nanti ya, termasuk ya ketika mau naik kelas, ketika apa mungkin jangan fase itu mungkin tidak terajarkan, tidak masalah karena itu ada di fase B. Fase B itu satu fase namanya tercantum dalam CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu tercapai dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Jadi yang Bapak Ibu kalau ada yang sudah kelas 3 contohnya ya, yang sudah mengajarkan semua CP itu, nah lalu tentukan saja yang kita uji. Nah lalu nanti ketika naik kelas, rapat naik kelas, mohon berkonfirmasi dengan guru kelas keempat. Nah, itu CP yang belum tercapai di kelas 3. Nah, jadi dalam hal menuliskan soal mungkin perlu banyak perbedaan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bagaimana IKM, itulah dalam IKM. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak meninggalkan kelas 1 merupakan pilihan terakhir. Ya, karena di sekolah lain juga ada pertanyaan seperti itu. Ya, tidak masuk, beberapa bulan tidak masuk, tapi ya melihat sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Itu di banyak permasalahan dalam penilaian akhir semester ini. Berkali itu saja dari kami sedikit penjelasan. Semoga bermanfaat dan kami sudahi dengan banyak maaf. Sudahi dengan topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.